Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Alhamdulillahi haqqa hamdihi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah seluruh sekalian alam. Salawat dan salam semoga tersanjung kepada junjungan kita Nabi mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita lanjutkan tafsir Al-Lahab yang artinya gejolak api. Ada 5 ayat. Ini merupakan surat yang ke-111. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Tabbat itu celakalah bisa, merugilah bisa, ciloko ya bisa, binasalah ya bisa. Apa yang celaka? Yada Abi Lahab, kedua tangannya Abu Lahab. Wataba, dan benar-benar celaka. Ma aghna anhu malahu, ma aghna anhu maluhu, dan tidak berguna kekayaannya Abu Lahab. Wa makasaba, dan apa yang diperjuangkan dalam hidupnya tidak akan pernah berguna. Saya dan akan bertemu Abu Lahab naron, itu neraka, Dzata Lahab, yang terdiri dari api yang menjilat-jilat. Kalau Mbah Yai Sa'roni menafsirkan ini dengan umum, yang mulak-mulak, mulak-mulak. Jadi api neraka yang membara, kira-kira seperti itu. Wa imra'atuhu, ai wa imra'atuhu, itu dan istrinya atau perempuannya Abu Lahab. Hamalatan, hale membawa, dengan membawa al-hatab, itu kayu bakar. Fiji, jinnya panjang, Fiji diha, dan di dalam lehernya atau di lehernya hablum mimasad, dikalungin kabel atau tali yang terbuat dari serabut. Jadi kira-kira terjemahannya secara bebas adalah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, binasalah kedua belah tangan Abu Lahab dan benar-benar terbelah. Tidak berguna lagi baginya harta benda, begitu juga amal yang telah diusahakannya. Kelak dia akan masuk ke api neraka yang bergejolak beserta istrinya, yang mana istrinya membawa kayu bakar yang terikat di leher istrinya, tali yang terpilih dari serabut atau dari serat. Ayat ini diturunkan di Mekah atau termasuk surat Al-Makkiyah. Asbabun nuzulnya hampir sama. Saat itu Rasulullah berdiri di bukit Hutbah, di bukit Sofa. Ada yang mengatakan bukit Sofa. Rasulullah mengatakan bahwa kalau aku tunjukkan ada musuh yang mengintai kalian, percaya apa enggak kalian dengan berita yang saya bawa? Semuanya menjawab, percaya ya Rasul, apapun yang kamu bawa. Tetapi ada satu orang yang bernama Abu Lahab mengatakan bahwa hanya seperti ini kamu mengumpulkan engkau. Maka turunlah ayat ini, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Tangan ini perumpamaan yang sangat luar biasa. Semua sepakat bahwa kedua tangan ini bermakna majasi, laksana kekuasaan. Karena biasanya
orang itu berperan itu menggunakan kedua tangannya. Saya akan mencoba mensarikan, membuat sari dari tafsir ini, dari berbagai tafsir yang sudah kita bahas, Lutfi. Kayak kata-kata tabat itu harus baknya harus tab, nah, karena berasal dari kata tababa ini. Tababa itu binanya bina mudhoaf, dibangun dari bina mudhoaf seperti madada. Asluhu tababa. Nah, terus kok bisa jadi tabba? Tab. Nah, makanya itu masih ingat nggak elanya? Elanya masih ingat nggak? Iya. Tabba asluhu tababa ala wazni fa'ala sukinatit harokatit ba'ul ula sukinatit harokatil ba'ul ula li ajli sartil idgham fasara tabba summa udghimatil ba'ul ula ila saniyah fasara tabba. Nah, itu jadi berasal dari kata tababa. Ini ada dua lafal, dua kata tabbanya di sini, tabat dan juga wataba. Semua tafsir sepakat bahwa ini adalah kalimat berita. Ada salah satu tafsir yang mengatakan bahwa ini adalah kalimat doa. Nah, ini ada dua. Yang pertamanya adalah di Fidhilalil Qur'annya Said Qutb sama di An-Nurnya Hasbi Asitiki. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Sari dari tafsir ini ada tiga yang bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama adalah bahwa nasab keturunan itu tidak ada gunanya dalam kehidupan seseorang. Buktinya Abu Lahab itu nama aslinya adalah Abul Uzza. Nah, ini riwayatnya nggak ada, entah kakaknya Abdullah, entah adiknya Sayyid Abdullah, bapaknya Rasulullah. Jadi Abu Lahab ini nama aslinya Abul Uzza, ini adalah pamannya Rasulullah. Bahkan dalam Fidhilalil Quran dikatakan bahwa Abu Lahab ini adalah termasuk salah satu besannya Rasulullah juga, yang saat itu meminang putrinya Rasulullah, Ruqayyah dan Ummi Kulsum untuk dijadikan istri anak-anaknya. Sebelum kejadian itu, sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi. Begitu menjadi nabi, lantas ditalak gitu. Betapa memusuhinya yang sangat luar biasa. Pelajaran pertama adalah nasab keturunan, siapa orang tua kita, siapa eyang kita, siapa saudara kita tidak akan pernah menjamin keselamatan akidah kita dalam hidup di dunia. Jadi Lutfi, Fanas, Yajda, juga Dade, jangan pernah mengunggulkan mbahku, pakdeku, bapakku, buyutku, eyangku, jangan. Tapi lihat siapa aku. Karena buktinya pamannya Rasulullah sendiri aja sangat memusuhinya. Makanya di sini sangat luar biasa sekali ketika Abu Lahab yang notabene adalah paman, bahkan dalam salah satu tafsirnya Said Qutb dikatakan besannya sendiri, ikut memusuhi perjuangannya Rasulullah. Mungkin bukan personalnya Rasulullah saat itu yang dimusuhin, tetapi materi dari dakwah Rasulullah. Nah, ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua adalah ketika berbicara tentang yada Abi Lahab, itu kedua tangan. Nah, kedua tangan. Allah mengumpamakan celaka kedua tangannya, bukan kakinya, bukan kepalanya, bukan tubuhnya Abu Lahab, tapi kedua tangan. Karena betapa dahsyatnya tangan ini yang bermakna majazi sebagai kekuasaan. Semua orang punya peran. Lutfi punya peran sebagai pelajar, sebagai anak, sebagai pemuda, sebagai warga negara, sebagai warga kampung, sebagai santri, punya peran dan kapasitas masing-masing. Bapak sebagai penterjemah, bapak sebagai motivator, bapak sebagai bapaknya Lutfi, istrinya ibu, punya peran, punya kekuasaan. Pelajaran kedua itu kalau kekuasaan, peran yang kita lakukan itu nggak dijalankan sesuai dengan kapasitas, tidak mendudukkan peran kita pada perannya, maka niscaya kita akan celaka seperti celakanya Abu Lahab yang sudah disumpah oleh Tuhan.
tabat yada abi lahabing Watab. watab. Makanya gunakan peran itu. Yang ketiga, pelajarannya adalah wamra'atuhu hammalatal Hatab. hatab. Ternyata Abu Lahab ketika nanti masuk neraka, dia dibersamain oleh istrinya. Dalam hal ini istrinya lah yang mendukung perjuangan Abu Lahab untuk memungsuhi dakwahnya Rasulullah. Nah, di sini besok Lutfi kalau nyari jodoh juga hati-hati. Karena kejahatan biasanya dalam seorang laki-laki, seorang suami itu banyak pengaruhnya dari seorang istri. Apalagi dalam kondisi yang seperti saat ini, serba kekurangan, serba tidak ada. Darahnya suami saja sudah rendah, sudah turun rendah karena bingung mencari maisha. Istrinya masih bernafsu untuk materi yang sangat luar biasa. Akhirnya suaminya melakukan hal yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Nah, biasanya mendorong atau salah satu faktor pendorong itu adalah seorang istri. Begitu juga istrinya Abu Lahab. Namanya itu sebenarnya adalah Ummu Jamil. Ummu Jamil ini sangat luar biasa kayanya. Bahkan dia dalam sebuah riwayat mau menjual kalung yang sangat luar biasa untuk membiayai memungsuhi Rasulullah. Karena kalau sekarang dakwahnya Rasulullah itu mempengaruhi mungkin kekayaannya, mungkin jabatannya, mungkin periuknya, mungkin tahtanya dari Abu Lahab, sehingga Abu Lahab didorong oleh istrinya. Maka pelajaran yang ketiga adalah awas. Ibu-ibu, istri-istri, Lutfi besok kalau nyari istri juga ya harus diperhatikan. Jangan sampai dikendalikan oleh istri untuk berbuat hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Nah, ini faktor pendukungnya. Jadi ada 3 hal yang bisa kita ambil pelajaran dari surat Al-Lahab ini. Karena kalau tafsirnya hampir sama, asbabun nuzulnya juga hampir sama, tidak ada khilafiyah yang sangat menyolok. Hanya saja kita bisa mengambil pelajaran dari surat ini. Yang pertama adalah bahwa nasab, keturunan, siapa orang tua kita, dari mana kita berasal, bagaimana bibit bebetnya kita, itu nggak akan mempengaruhi perjalanan spiritual kita dalam kehidupan kita di dunia. Yang kedua, tangan. Awas, hati-hati dengan tangan kita. Di situ majasnya adalah kekuasaan. Kita bisa berbuat apa-apa, majasnya adalah tangan. Nah, tangan ini sesuatu yang luar biasa. Pada saat kita sudah sukses syahadat kita telah menyaksikan bahwa Allah itu Tuhan kita, bahwa Muhammad itu adalah Rasul yang terutus buat kita, maka rukun Islam yang nomor 2 adalah sholat. Sholat itu proklamernya adalah juga dengan kedua tangan. Allahu Akbar. Tangan Allahu Akbar. Allah yang besar, aku kecil. Allah yang hidup, aku mati. Allah yang punya, aku gak punya. Ini tangan. Tangan kita gak berdaya. Kesombongan juga dari tangan kita. Kebohongan juga dari tangan kita. Kejahatan itu karena kekuasaan tangan kita yang bermakna majas. Kadang kita menyepelekan tangan kita itu. Nggak terasa dipakai uret-uret, nggak terasa dipakai, mohon maaf, pakai untuk ini, nggak terasa dipakai begini. Sedangkan ini sesuatu yang sangat luar biasa. Bahkan Abu Lahab saja disumpahin dengan kedua tangannya. Nah ini, tangan itu ya dari sini sampai sini tangan. Tetapi bisa diwakili dengan ini. Ini sangat luar biasa. Makanya pelajaran yang kedua, hati-hati dengan kata kita, dengan tangan kita. Majasnya adalah kekuasaan kita. Peran sebagai pelajar, kuasanya apa? Belajar. Peran sebagai anak, ada perannya. Peran sebagai warga masyarakat, apa? Mengayomi warga yang lain. Bersosialisasi, berbuat baik terhadap tetangga dan lain sebagainya. Peran tangan kita
tangannya Lutfi sebagai seorang pemuda harus bisa merubah, harus bisa menjadi agen of change, agen pembaharuan, agen perubahan. Jangan hanya memble, jangan hanya fatalistik. Apalagi peran Lutfi, peran sebagai anak harus bisa mengangkat harkat martabat kedua orang tua. Peran apa lagi? Kalau di sekolahan peran sebagai OSIS, Lutfi juga di pramuka. Nah, gunakan peran itu. Kalau enggak, nanti kita akan celaka tangan kita atau kekuasaan kita itu. Apapun perannya. Peran sebagai seorang pedagang, bagaimana bisa memproduksi atau bisa memperdagangkan dengan kejujuran, nilai-nilai kejujuran seperti Rasulullah. Peran sebagai seorang pejabat, bagaimana menjadi pejabat yang adil dan bisa mengayomi warganya. Peran sebagai apapun juga jangan disia-siakan, karena nanti akan celaka tangan kita atau kekuasaan kita itu akan celaka seperti celakanya kedua tangan Abu Lahab. Kalau kita tidak menggunakan peran-peran itu, niscaya nanti kita itu akan masuk ke dalam neraka yang berkobar-kobar. Nah, di situ disebutkan dengan saya selana ron dzata lahab. Awas, hati-hati. Pelajaran yang ketiga adalah tentang istri Abu Lahab yang mendorong Abu Lahab atau suaminya untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Makanya hati-hati yang berperan sebagai seorang istri, dorong suami, dorong ibu, dorong bapak kita untuk menjadi bapak yang soleh. Nah, kira-kira 3 pelajaran itu yang bisa kita petik pada surat Al-Lahab ini. Mestinya dalam kondisi yang seperti ini, yang tidak menentu ini, kita akan bisa mentafakuri sekaligus mentadaburi dari ayat-ayat surat Al-Lahab ini. Wallahu a'lam bishawab, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.